ini kisah tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yudas mencium Tuhan Yesus. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? I have told you that I am he. Petrus sangat marah dan memotong tentara yang bersama-sama. Petrus sangat ketakutan. Yesus telah dicium oleh Yudas dan ditahan. Petrus yang sigap berusaha melepaskan Yesus dengan pedangnya. Ia mengayunkan pedangnya, namun hanya telinga pembantu imam besar yang kena dan tertutup. Yesus lalu mengambil telinga itu dan memasangnya kembali di tempatnya. Ketika rombongan tentara membawa Yesus pergi ke dalam kegelapan malam yang mengerikan, Petrus tahu bahwa berikutnya adalah dirinya yang akan ditangkap. Itu hanya soal waktu. Murid-murid Yesus menghilang ke dalam bayangan dari hutan gelap. Bahkan Petrus dan Yohanes melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka dalam kegelapan. Petrus mengingat amaran terakhir Yesus kepadanya. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus sedang berkata bahwa Petrus akan dibunuh. Aku menarik pedang, aku pasti akan dipancing. Akulah yang berikutnya. Petrus merasa ketakutan. Markus 14 ayat 29, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Markus 14 ayat 30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Markus 14 ayat 31, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Sesudah meninggalkan gurun mereka di taman, 2 orang muridnya telah mencoba mengikuti dari jauh. Orang banyak yang mengawasi Yesus. Murid-murid ini ialah Petrus dan Yohanes. Imam-imam mengenal Yohanes sebagai seorang murid Yesus yang kenamaan dan mengizinkan dia masuk ke dalam ruangan sambil berharap bahwa ketika ia menyaksikan pemimpinnya dihinakan, ia akan mengejek pendapat bahwa orang seperti itu adalah anak Allah. Yohanes mengucapkan perkataan yang menolong Petrus dan membuka jalan baginya juga untuk masuk. Yohanes 18 ayat 15-16, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Yesus dibawa masuk ke dalam rumah imam besar untuk diadili. Karena Yohanes dikenal oleh imam besar, ia diizinkan masuk ke halaman rumah imam besar. Ia meminta seorang pelayan untuk mengizinkan Petrus masuk ke halaman imam besar juga. Serombongan orang berkumpul di sekeliling api dan Petrus dengan
kesombongannya mengambil tempat dengan mereka. Ia tidak mau dikenal sebagai seorang murid Yesus. Oleh bercampur dengan sikap acuh tak acuh orang banyak itu, ia berharap akan dianggap sebagai salah seorang dari mereka yang telah membawa Yesus ke ruang itu. Tetapi ketika terang menyinari muka Petrus, wanita yang menjaga pintu menatap dia. Wanita itu telah memperhatikan bahwa ia datang dengan Yohanes, dan wanita itu pun memperhatikan adanya kemurungan yang nyata pada mukanya, dan berpendapat bahwa boleh jadi ia pun seorang murid Yesus. Wanita itu adalah salah seorang pembantu rumah tangga Kayafas, dan ingin tahu. Ia mengatakan kepada Petrus, "Bukankah engkau juga seorang daripada muridnya?" Petrus terkejut dan bingung. Mata serombongan orang dengan segera tertuju kepadanya. Ia berpura-pura tidak mengerti akan dia, tetapi wanita itu tetap meneruskan dan mengatakan kepada mereka yang ada di sekeliling perempuan itu bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus. Petrus merasa terpaksa menjawab dan mengatakan dengan marah-marah, "Hai perempuan, aku tidak kenal dia." Inilah penyangkalan pertama, dan tidak lama kemudian ayam pun berkokok. Yohanes ketika memasuki ruang pengadilan tidak berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa ia seorang pengikut Yesus. Ia tidak bercampur dengan serombongan orang yang kasar yang sedang menghina gurunya. Ia tidak ditanyai karena ia tidak menunjukkan sifat berpura-pura yang dengan demikian menempatkan dirinya dalam kemungkinan dicurigai. Ia mencari suatu sudut yang sepi, yang aman dari perhatian orang banyak. Tetapi sedekat-dekatnya kepada Yesus, di sini ia dapat melihat dan mendengar segala sesuatu yang terjadi pada waktu Tuhannya diadili. Perhatikan, diberikan kepadanya kedua kalinya. Dan sekali lagi ia dituduh sebagai seorang pengikut Yesus. Sekarang ia menyatakan dengan sumpah, "Tiada, aku tidak kenal orang itu." Kesempatan lain masih diberikan kepadanya. Sejam telah lalu ketika salah seorang hamba imam besar yang masih bertalian keluarga yang dekat dengan orang yang telinganya dipancung oleh Petrus menanyakan kepadanya, "Bukankah aku melihat engkau di dalam taman bersama-sama dengan dia? Sesungguhnya engkau seorang daripada mereka, karena engkau juga orang Galilea." Mendengar perkataan ini, Petrus sangat marah. Murid-murid Yesus terkenal karena bahasa mereka yang murni, dan untuk menipu orang yang menanyai dia dan membenarkan sifat kepura-puraannya, kini Petrus menyangkali gurunya dengan kutuk dan sumpah. Sekali lagi ayam pun berkokok. Petrus mendengarnya dan teringatlah ia akan perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sementara sumpah yang hina itu masih pada bibir Petrus, dan kokok ayam yang seram masih mendengung di telinganya, Juru Selamat berbalik dari hakim yang bermuka mata dan menatapi murid yang malang itu. Pada saat yang sama Petrus tertuju kepada gurunya pada wajah yang lemah lembut. Itu ia membaca perasaan belas kasihan yang dalam dan kesedihan, tetapi tidak terdapat tanda adanya kemarahan. Memandang wajah pucat yang sedang menderita, bibir yang gemetar, pandang belas kasihan dan pengampunan sungguh menusuk hatinya, bagaikan sebuah anak panah. Angan-angan hati diduga ingatan dia. Ia berjalan terus dalam kesunyian dan kegelapan dengan tidak mengetahui dan tidak mempedulikan kemana langkah. Akhirnya tibalah ia di Getsemani. Peristiwa beberapa jam sebelumnya terkilat dalam ingatannya.
Wajah Tuhannya yang menderita, yang berkeringat darah dan kejang dengan penderitaan terbayang di hadapannya. Pelajaran-pelajaran rohani yang perlu kita ambil dari kisah Petrus. Petrus sangat mengasihi Yesus. Ia tidak sepenuhnya buruk. Yang pertama, Petrus membela Yesus dengan memancung telinga seorang hamba imam besar. Maaf. Yang kedua, oleh pengikut Yesus, ia rela terancam untuk ditangkap. Yang ketiga, hanya dirinya dan Yohanes yang mengikuti Yesus pada waktu. Yang keempat, setelah jati dirinya mulai dikenal, ia tidak langsung pergi. Namun Petrus menyangkal Yesus. Tak sangka dalam menyangkal muncul 39 kali di dalam Alkitab. Kamus Besar Bahasa Indonesia sangkal, bantah, tidak membenarkan, bersangkal, tidak mau menurut atau mengerjakan dan sebagainya. Menyangkal, mengikat, tidak mengaku, tidak membenarkan, membantah, melawan, menentang. Mengapa Petrus jatuh? Yang pertama, karena tidak berdoa. Karena tertidur ketika Yesus menyuruh dia berjaga dan berdoa. Petrus telah membuka jalan bagi dosanya yang besar. Semua murid karena tertidur pada saat yang kritis itu menderita kerugian yang besar. Kristus mengetahui ujian berat yang harus mereka lalui. Sekiranya saat-saat di taman digunakan untuk berjaga-jaga dan berdoa, Petrus tidak akan ditinggalkan bergantung pada kekuatannya sendiri yang lemah itu. Ia tidak akan menyangkal Tuhan. Doa yang tidak berkeputusan adalah perhubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Demikianlah hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam kehidupan kita, dan dari dalam kehidupan kita kesucian dan kemurnian mengalir kembali kepada Allah. Itu doa pribadi. Yang kedua, lingkungan yang merongrong. Di halaman telah dinyalakan api karena saat itu merupakan waktu yang paling dingin pada malam. Sebab fajar sudah hampir merekah. Serombongan orang berkumpul di sekelilingnya api, dan Petrus dengan pongahnya mengambil tempat dengan mereka. Oleh bergaul dengan orang-orang yang harus mereka hindari, mereka menempatkan diri pada jalan kesundan. Mereka mengundang musuh untuk mencari mereka dan terpengaruh untuk mengatakan dan melakukan sesuatu yang dalam keadaan lain mereka tidak pernah akan dipersalahkan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan yang merongrong pada saat itu. Pergaulan, kekerasan, tidak menentu, keadaan yang tidak memungkinkan. Saat ini banyak peluang-peluang untuk jatuh, terutama di dunia maya. Yang ketiga, ia menyamarkan imannya. Petrus tidak menghendaki tabiatnya yang sebenarnya diketahui.
Dalam bersikap acuh tak acuh, ia telah menempatkan dirinya di tempat bebas dan mudah sekali menjadi mangsa pencobaan. Kalau ia telah dipanggil untuk berperang bagi gurunya, ia akan menjadi seorang serdadu yang berani. Tetapi ketika jari yang menghina ditunjukkan kepadanya, terbukti ia adalah seorang pengkhianat. Murid Kristus yang pada zaman kita menyamarkan imannya karena takut akan penderitaan dan celaan, menyangka Tuhannya dengan sesungguhnya sebagaimana halnya dengan Petrus dalam ruang pengadilan. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus memberkati kita.